banget pilihan. Kayak mulai dari memilih makanan, outfit, minuman, tempat yang bagus, dan pertemanan. Setiap pilihan kecil itu bisa jadi membentuk jalan hidup kita di masa depan. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang satu pilihan yang sangat penting, yaitu pergaulan. Kata pergaulan pasti sudah sangat akrab di telinga kita. Nah, pergaulan itu sangat penting. Dari pergaulan, kita bisa belajar bersosialisasi, kita bisa menemukan minat kita, hingga membentuk identitas diri. Tapi, ada kalanya istilah pergaulan bebas itu muncul. Apa sih maksudnya? Sederhananya, pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menyimpang dari norma agama, kesusilaan, atau hukum yang berlaku. Ini bukan hanya tentang seks pranikah, tetapi juga bisa meliputi penyalahgunaan narkoba, meminum alkohol yang berlebihan, tawuran, hingga perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini adalah animasi-animasi yang menunjukkan pergaulan-pergaulan yang mencerminkan anak muda sekarang, seperti kecanduan narkoba, hamil di luar nikah, mabuk-mabukan, serta clubbing. Kota Serang, Banten, polisi menangkap sejumlah remaja anggota geng motor yang sebelumnya videonya viral saat berkonvoy. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sabu seberat 2 kg. Cuman beberapa motor warga dihancurin dari pihak warga sebelah. Inilah video. Kenapa sih pergaulan bebas itu jadi isu yang sangat penting? Kadang, tekanan dari lingkungan atau rasa ingin tahu yang lebih besar bisa mendorong kita untuk melakukan hal-hal baru. Seperti di era digital ini, informasi dan pengaruh datang dari mana saja. Tetapi, setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Kenapa ya ini semua bisa terjadi? Yang pasti, ada banyak faktor. Bisa jadi karena fondasi agama dan moral lemah, lingkungan pertemanannya salah, atau karena pengaruh media yang meromantisasi perilaku yang berisiko. Dan ada juga nih yang paling sering, rasa penasaran dan keinginan untuk dianggap keren oleh teman-teman sebayanya. Remaja seperti kita itu rentan dalam terjerumus ke dunia pergaulan bebas. Yang pertama, mungkin lingkungan rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman, tapi seringkali munculnya keretakan komunikasi keluarga yang mendorong kita untuk mencari kenyamanan di luar rumah. Yang kedua, media sosial yang toksik. Media sosial dan film seringkali menyajikan pergaulan beresiko sebagai sesuatu yang keren dan normal. Yang ketiga, peer pressure adalah ketakutan untuk tidak diterima atau dianggap culun membuat kita terpaksa ikut-ikutan. Ini seringkali terjadi di lingkungan pertemanan kita. Yang keempat, krisis identitas. Di fase ini, kita bingung dan sayangnya sering mencari jawaban di tempat yang salah. Mengenali akar masalah adalah langkah pertama menuju solusi. Sekarang, mari kita bicara jujur tentang konsekuensinya. Pergaulan bebas adalah jalan tol menuju jurang penyesalan. Pertama, resiko kesehatan. Ini termasuk penyakit menular seksual hingga kehamilan di luar nikah yang membawa beban mental dan sosial seumur hidup. Yang kedua, dampak psikologis. Rasa bersalah, stres, depresi, bahkan percobaan bunuh diri seringkali menghantui mereka yang terperosok. Ketiga, hancurnya masa depan. Pendidikan terhenti, reputasi buruk, dan hilangnya kesempatan untuk mencapai cita-cita terbaik. Apakah kebebasan semua itu sepadan dengan semua kerugian ini? Tentu tidak. Jangan khawatir,
pasti ada jalan keluar dan pencegahannya. Ini ada beberapa kunci dari pencegahan yang bisa kita pegang teguh. Yang pertama, kuatkan diri dari nilai agama dan moral. Jadikan iman sebagai benteng terkuat. Ingatlah setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Yang kedua, komunikasi terbuka dengan keluarga. Jadikan orang tua sebagai sahabat dan tempat curhat pertama. Jangan segan untuk bercerita apapun ke orang tua, karena orang tua pasti akan menuntun kita ke jalan yang benar. Yang ketiga, bijak dalam memilih lingkungan pergaulan. Jangan pilih teman yang menjerumuskan kita ke hal yang tidak baik. Pilih teman yang membawa kita maju dan positif. Berani katakan tidak pada ajakan yang negatif. Keempat, salurkan energi positif seperti mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler, komunitas hobi, atau organisasi yang lebih produktif. Kesibukan positif adalah antivirus terbaik dari pergaulan bebas. Ingat, menjadi dewasa bukanlah soal seberapa banyak norma yang kita langgar, tapi seberapa bijak kita mengambil keputusan untuk hidup kita. Kontrol di tangan kita sendiri. Kita berhak menentukan masa depan kita sendiri dan masa depan yang baik dibangun dari pilihan-pilihan yang baik hari ini. Mari kita tutup dengan sebuah refleksi. Kita punya mimpi, kita punya potensi luar biasa. Jangan biarkan satu kesalahan, suatu malam, atau suatu keputusan impulsif merenggut semua yang telah kita bangun. Kebebasan sejati adalah saat kita mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang akan menghancurkan kita. Pilihlah jalan yang memberdayakan, bukan yang merusak. Nah, sekarang coba kita bayangkan sebuah taman. Jika kita menanam benih di tanah yang subur, merawatnya dengan air bersih, dan sinar matahari yang cukup, benih itu pasti akan tumbuh menjadi tanaman yang sehat dan kuat. Sebaliknya, jika kita menanamnya di tanah yang kering dan beracun, itu pasti tidak akan berbunga. Demikian pula dengan diri kita. Pergaulan ibarat lingkungan tempat benih karakter kita ditanam. Lingkungan yang positif dipenuhi dengan orang-orang yang suportif, ambisius, and have integrity akan mendorong kita untuk berkembang dan menjadi the best version of ourselves. Inilah mengapa choosing friends is not just about finding people to hang out with, melainkan sebuah investasi jangka panjang bagi masa depan, mental, dan spiritual kita. Teman-teman yang kita pilih akan menjadi cerminan dari standar, nilai, bahkan arah hidup kita. Teman yang mengajak pada kemalasan akan membuat kita stagnan. Teman yang gemar bergosip akan meracuni pikiran kita. Sebaliknya, teman yang tekun belajar, rajin bekerja, dan memiliki mimpi besar akan pull us forward untuk kita maju bersama mereka. Kita tidak perlu menjadi eksklusif hingga menutup diri, justru sebaliknya, yaitu make more friends. Semakin banyak orang yang kita kenal, semakin luas wawasan dan opportunities yang terbuka. Namun, inilah kunci utamanya. We must know the limit. Making more friends tidak sama dengan memasukkan semua orang ke dalam our inner circle, lingkaran inti kita. Ibarat sebuah kerajaan, ada istana utama, benteng, dan batas wilayah. Mengetahui takaran berarti mampu membedakan mana true friends who build dan mana social friends who entertain. Kita harus mahir untuk say no pada ajakan yang merusak, even if it comes from someone we know. Pada akhirnya, seni dalam bergaul adalah tentang keseimbangan. Kita harus open untuk bertemu berbagai jenis orang dan mendapatkan new perspektif. Yang kedua, kita harus selektif. Kita harus selektif dalam memilih siapa yang diizinkan untuk influence our values and life decision. Kita harus mengaruhi nilai-nilai dan keputusan hidup kita. Yang ketiga, ada wise. Dalam memahami bahwa quantity of friends, kualitas teman, tidak pernah sebanding dengan quality of friendship atau kualitas persahabatan. Choose wisely. Socialize, science rely, and maintain your boundaries, karena pergaulan yang baik akan menjadi sayap that lift you high, bukan beban yang menarik kita ke bawah.